Gaji kamu saya potong 210.000 ya, karena uang kas dikasih restoran bakmi kita kurang 210.000. Loh, kenapa gaji saya yang dipotong? Kan cuman kamu yang bisa akses mesin kasir. Ya tapi kan mungkin itu karena ada hitung-hitungan kembalian yang dibuletin, Pak. Ya intinya salah kamu. Gak bisa gitu dong, Pak. Apa? Saya ini bosnya kamu, suka-suka saya. Kamu keluar deh, gak usah kerja lagi sama saya. Hah? Keluar? Iya, keluar. Saya gak butuh orang yang suka ngelawan. Baik, Pak. Aduh, bisnis kita 1 tahun ini omset turun drastis nih. Iya Pak, karena ada kompetitor baru deket kita yang jualan bakmi laku banget. Udah 10 cabang itu dalam 1 tahun. Wah, cepet banget. Iya Pak, itu bosnya dulu karyawan kita yang dulu jadi kasir. Wah, seriusan? Halo? Halo, apa kabar Pak? Kamu yang bikin restoran bakmi deket saya itu ya? Iya Pak, udah jalan lebih dari 1 tahun. Emang kenapa? Kamu belajar dari mana? Kok bisa ngerti cara bangun bisnis kuliner? Dulu kan kamu cuman kasir, keluarga bukan pebisnis. Keluarga saya emang bukan pebisnis. Saya belajar semua ilmu bisnis teknis dari Growin Pak. Ilmunya benar-benar saya praktekin. Wah, hebat kamu. Maaf ya, saya dulu meremehkan kamu. Nggak apa-apa Pak, berkat Bapak saya jadi ada motivasi dan jadi pebisnis. Mestinya saya baik-baikin kamu dulu ya. Kalau kamu nggak dipecat kan sekarang masih kerja sama saya dan nggak jadi kompetitor. Hah, kok gitu sih? 1 kali post di sosmed 2 juta Pak. 2 juta? Oh 2 juta ya? Lumayan ya, kamu follower 90.000 kan? Iya Pak, rata-rata engagement di 3% sih. Oke, kalau gitu saya mau ambil 1 bulan untuk endorse produk plastik saya dan owning konten ya. Owning konten? Iya, kontennya jadi milik saya untuk di repost lagi dan diiklankan. Oh baik Pak, boleh. Paling tambah 1 juta Pak. 1 juta? Oke, saya kirimkan perjanjiannya sama brief kontennya ya. Oke Pak, sip. Mantep ya, kontennya viral sampai 500.000 views. Produk saya naik omsetnya. Iya Pak, mantep kan? Kapan-kapan pakai saya lagi ya Pak? Kapan ya? Halo Pak, konten saya yang setahun lalu masih diiklanin ya? Iya, emang kenapa? Saya sekarang follower udah 1 juta, Bapak harus bayar saya dong. Bayar, kan konten owningnya selamanya. Di perjanjian waktu itu tertulis kok. Tapi saya jadi kayak brand ambassador dong, diiklanin terus. Dan Bapak cuma bayar 3 juta doang dulu. Emang kayak brand ambassador? Siapa suruh iya-iya aja pas kamu masih awal jadi influencer. Ini kontennya saya akan iklanin terus selamanya. Semakin kamu terkenal, semakin produk saya laku. Hah, kok gitu sih? Gaji kamu saya potong 20 juta ya bulan ini. Emang saya ngapain Pak? Stok baju kita di gudang kan udah kosong dari minggu lalu. Kok di laporan Excel ditulis masih ada? Oh kayaknya anak gudang kelewat update Pak. Kita jadi telat restock gara-gara ini. Terus saya tadi lihat budget procurement kita tembus 100 juta loh. Waduh, nanti saya cek sama admin finance ya Pak. Dia lupa cek mungkin pas ada pembelian. Ini semua bikin keuangan kita kacau. Kamu ini kan GM, mestinya kamu yang cek, bukan saya. Maaf ya Pak, soalnya kita semua manual pakai Excel. Kalau saya boleh saran, kita mending pakai software ERP Pak. Karena bisnis kita udah makin gede. Software ERP. Iya Pak, saya kepikiran pakai Odoo. Itu softwarenya lengkap. Dari sales sampai accounting ada semua dan saling tersambung. Jadi error-error yang selama ini ada bisa hilang. Semua itu dalam satu software. Mahal gak? Iya Pak, semua itu bisa kita akses dengan langganan satu software aja dan harganya cuma segini. Oh gitu. Ya udah pakai. Kenapa nggak dari dulu kasih tahu saya? Ya saya kira Bapak oke-oke aja kalau kita perusahaan rugi gara-gara kerjain semua manual. Hah, kok gitu sih? Omset bisnis gaming kamu 50M per tahun dan valuasinya 250M. Iya Pak, Bapak tertarik nggak investasi 100 miliar untuk 40%? Ditambah deh 150M tapi 51%. Gimana? Wah boleh Pak, bisnis saya emang lagi butuh banyak dana. Oke, ini perjanjian investasinya ya. Baca-baca dulu aja. Sip Pak, nggak masalah, langsung tanda tangan aja. Saya percaya Bapak. Sip. Bisnis ini stagnan ya, dari 3 tahun lalu omset di 70M per tahun. Iya Pak, agak stagnan. Saya juga lagi mikirin terus. Anyway, saya ada ketemu pembeli yang mau akuisisi bisnis ini 450M. Kita jual ya. 450M? Jangan dulu Pak, saya yakin ini bisa lebih gede nanti. Ini udah pasti stagnan. Saya maunya dijual. Kamu nggak bisa nolak karena di perjanjian kita, saya ada drag along rights. Drag along rights? Iya, saya bisa paksa kamu jual saham kamu dalam proses penjualan bisnis ini. Waduh, baru tahu saya ada klausul begitu. Ya udah deh Pak, kalau gitu lumayan juga bisa kantongin ratusan miliar. Sip. Halo Pak? Halo, ada apa? Proses akuisisi udah selesai kan? Udah. Kok saya belum dapat transferan uangnya? Ya emang nggak dapet kan, ada klausul liquidation preference 3 kali di perjanjian kita. Saya investasi 150M. Saya berhak lebih dulu mendapatkan 3 kalinya, yaitu 450M, sebelum sisanya dibagi sesuai kepemilikan. Loh, berarti saya nggak dapat apa-apa dong. Saya kerja keras 10 tahun untuk bisnis ini. Masa nggak dapat apa-apa? Ya kamu bego sih, semua itu mengacu ke perjanjian. Siapa suruh main iya-iya aja pas di awal. Seharusnya kamu baca yang bener dulu klausulnya, dan nego. Hah, kok gitu sih?